Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 11 episode 25. Oke lah, gak usah banyak Bang Ming Bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ekspresi dari Hao Shen pada saat ini benar-benar menjadi sangat gelap ketika dia mendengar kata-kata dari Lindong. Sebelum pada akhirnya Hao Shen tersenyum penuh ejekan dan dia kini berkata, "Aku tidak memiliki pendidikan. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu." Mendengarkan hal ini, senyum pun segera muncul di wajah Lindong dan dia segera mengambil langkah maju. Tinjunya pada saat ini telah mengepal dan kemudian Lindong berkata, "Apakah begitu? Jika memang iya, apakah kamu ingin mencoba melawan diriku?" Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Hao Shen pun tersenyum penuh ejekan dan dia kini mengatakan, "Pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh murid biasa seperti dirimu. Bahkan kamu harus bertanya dulu pada para tetua dari sekte Daomu." Ketika Hao Shen mengatakan hal ini, tiba-tiba saja para murid dari sekte Dao kini tertawa dengan cukup keras. Dan hal itu membuat Hao Shen segera mengerutkan keningnya, karena dia pada saat ini melihat wajah-wajah dari murid-murid sekte Dao ketika tertawa itu penuh dengan ejekan. Dan seolah-olah mereka tertawa karena mendengarkan sesuatu yang lucu. Sementara Ying Huan kini telah meraih sitarnya dan kemudian berdiri di samping Lindong. Hal itu membuat Lindong untuk segera menoleh dan melihat wajah cantik Huan. Dan sambil mendengus, kini Huan pun berkata pada Lindong, "Aku pikir kamu tidak akan pernah muncul." Mendengar ucapan dari Huan itu, Lindong tanpa sadar telah terdiam karena dia tidak ingin menjawab apapun tentang perkataan Huan. Tidak lama kemudian tangan dari Ying Huan pada saat ini menepuk bahu dari Lindong. Kemudian dia berbicara dengan nada malu-malu, "Karena kamu telah muncul di tempat ini, maka babak final akan aku serahkan padamu. Dan pada saat ini, atas nama setiap murid dari sekte Dao, maka izinkan aku memberikan peringatan yang serius padamu. Jika sampai kamu kalah dalam pertempuran hari ini, maka kamu jangan bermimpi untuk memiliki kehidupan yang indah di masa depan." Mendengar kata-kata dari Huan, Lindong hanya bisa tersenyum. Sebelum pada akhirnya mata Lindong sekarang telah melihat tajam ke arah Hao Shen. Kemudian dia pun berkata, "Karena seseorang telah menyerahkan diri ke depan pintuku, maka dia pasti tidak akan senang jika aku menginjaknya sedikit." Mendengar ucapan Lindong, tiba-tiba saja Huan kini tertawa dan dia berkata, "Hehe, kata-kata yang bagus, aku sangat menyukainya." Dan segera setelah itu, Huan kini tersadar bahwa ucapan dari Lindong sebenarnya memiliki makna yang ganda. Hal itu segera membuat wajah dari Huan menjadi sangat merah. Tidak lama kemudian Huan pun melambaikan tangannya dan sambil pergi, dia berkata, "Sudahlah, aku akan menyerahkannya padamu." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Huan segera keluar dari arena pertarungan dan dia duduk di barisan para murid untuk melihat pertarungan Lindong saat ini. Sementara Lindong, dia pun tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, tatapan matanya kini kembali melihat ke arah Hao Shen, yang ekspresinya pada saat ini telah berubah menjadi sangat jelek karena ejekan dari murid-murid sekte Dao. Dan setelah itu, Lindong pun berbalik untuk melihat ke arah Pak Tua Zhen dan juga Pak Tua Wudao. Sebelum pada akhirnya, Lindong berkata, "Paman Guru Zhen, bolehkah aku mewakili sekte Dao di dalam babak kelima?" Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Pak Tua Zhen pun segera tersenyum tipis dan dia melihat ke arah dua tetua berpakaian abu-abu dari gua tebing besar. Kemudian Pak Tua Zhen pun berkata, "Baiklah, semuanya perkenalkan, ini adalah murid dari aula sunyiku, Lindong." Ketika mendengar nama Lindong, ekspresi yang mengejek di wajah kedua tetua berpakaian abu-abu kini telah menghilang. Karena sebelumnya
wajah penuh ejekan mereka muncul dikarenakan mereka belum tahu siapa pemuda yang memiliki kekuatan nirwana ke-6 yang berani maju untuk menantang Hao Shen. Tapi setelah mereka mengetahui bahwa sebenarnya ini adalah Lindong, ejekan di wajah mereka segera menghilang karena sebenarnya kedua tetua itu sangat tahu dengan jelas bahwa orang yang dikabarkan bertarung dengan pimpinan perkumpulan segel iblis yaitu Yao Ling sampai keduanya terluka parah itu adalah Lindong, yang bahkan insiden di tanah tebing darah sebelumnya telah menimbulkan keributan yang cukup besar di wilayah Xuan Timur. Dan pada akhirnya Sekte Dao mengirimkan cukup banyak ahli untuk membunuh para penjahat yang menyerang murid-murid dari Sekte Dao. Dan semenjak insiden itu, nama Lindong tanpa dia sadari telah tersebar luas di wilayah Xuan Timur. Melihat keterkejutan di wajah dari kedua tetua yang menggunakan pakaian berwarna abu-abu, Patwa Chen Zhen kini telah tertawa dengan cukup puas. Sementara mata lelaki tua berpakaian abu-abu berkedip sejenak sebelum pada akhirnya dia menatap tajam ke arah Lindong yang kemudian berkata, pemuda ini hanya tampak berada di nirwana ke-6 dan berdasarkan rumor, dia seharusnya menelan 5 buah kuno yuan abadi untuk bisa bersaing dengan Yao Ling. Namun aku pikir pemuda ini tidak akan menggunakan cara seperti itu dalam kontes hari ini, bukan? Mendengar kata-kata dari orang tua berpakaian abu-abu itu, sekarang Patwa Chen Zhen dan juga Patwa Wudao hanya bisa mengernyitkan dahi mereka. Tapi pada saat mereka ingin berkata, tiba-tiba saja Lindong pun segera menangkupkan tangannya ke arah tetua berpakaian abu-abu. Sebelum pada akhirnya Lindong tertawa dan dia mengatakan, tetua, kamu tidak perlu khawatir karena aku tidak perlu menggunakan metode seperti itu untuk melawan muridmu. Mendengar ucapan dari Lindong, kedua tetua yang menggunakan pakaian berwarna abu-abu ekspresinya berubah menjadi sangat jelek karena dari kata-kata Lindong itu memiliki makna yang sebenarnya sedang meremehkan murid mereka. Dan keberanian Lindong melakukan provokasi itu membuat Patwa Chen Zhen dan juga Patwa Wudao segera tersenyum puas. Setelah itu, Patwa Chen Zhen pun berkata, Lindong, kamu pada saat ini akan mewakili kita di dalam pertarungan terakhir. Mendapatkan ucapan seperti itu, Lindong segera menangkupkan tangannya ke arah Patwa Wudao dan dia berbalik. Setelah itu tersenyum ketika melihat ke arah Hao Shen. Dan kemudian Lindong pun berkata, kakak Hao Shen, tolong jangan kasar-kasar. Mendengar ucapan Lindong, Hao Shen pun juga tersenyum, yang kemudian dia menjawabnya, Junior Lindong, harap berhati-hati karena tinju dan kaki tidak memiliki mata. Dan tolong maafkan diriku jika nanti kamu terluka. Mendengar perkataan dari Hao Shen itu, senyum pun kini muncul di wajah Lindong, yang kemudian dia mengatakan, begitu juga denganku, kakak senior Hao Shen. Dan di sisi lain Ying Huan-Huan yang melihat tindakan dari Lindong dan juga Hao Shen, dia tanpa sadar cemberut dan kemudian berkata, kedua pria itu benar-benar munafik. Tidak bisakah mereka mengatakan apa yang sebenarnya dan tidak perlu tersenyum palsu seperti itu di wajah mereka? Mendengar ucapan dari Huan-Huan, Mo Ling pun kini segera mengatakan, Lindong, dia sebenarnya telah sengaja untuk melakukan provokasi pada Hao Shen supaya Hao Shen itu menjadi gelisah. Mendengar ucapan dari Mo Ling, Ying Huan-Huan segera melihat ke arah Hao Shen, yang kemudian dia tersenyum. Dan Mo Ling kini kembali mengatakan, untuk menghadapi orang seperti Hao Shen, hanyalah seorang seperti Lindong yang bisa memberikan pukulan telak padanya, baik secara fisik maupun secara mental. Dan kecerdasan dari Lindong sebenarnya tidak kalah dengan ketenaranmu, Huan-Huan. Tidak lama kemudian Hao Shen pun secara perlahan mengambil langkah untuk maju. Senyum di wajahnya berubah menjadi cukup suram, yang kemudian dia berkata, Lindong, aku ingin tahu bagaimanakah kamu akan tampil kali ini tanpa menggunakan buah kuno yuan abadi. Dan ketika Hao Shen melangkahkan kaki ini, energi yuan yang cukup mengerikan kini telah tersapu dari dalam tubuhnya.
Setelah itu, berubah menjadi tekanan yang pada saat ini menutupi tubuh Lindong. Pada saat melihat hal ini, ekspresi di wajah murid-murid dari sekte Dao berubah menjadi sangat serius. Meskipun mereka percaya bahwa Lindong akan bisa mengatasi Hao Shen, tapi Hao Shen sendiri juga bukanlah individu biasa yang bisa diremehkan. Karena dia adalah anggota generasi muda yang paling menonjol dari Gua Tebing Besar. Dan jelas hal itu pasti membuat Hao Shen memiliki sebuah keterampilan untuk mendukung kekuatannya saat ini. Di sisi lain, Lindong pun segera melingkarkan kedua tangannya, dan Lindong tidak bergerak sedikit pun ketika dia menghadapi tekanan kuat dari energi Yuan yang dipancarkan oleh Hao Shen. Sementara mata dari Lindong kini sebenarnya telah menyipit. Ekspresi tegas dan juga gelap kini telah melintas di mata Hao Shen, dan dia kemudian berkata, "Lindong, izinkan aku untuk melihat seberapa kuat dirimu, pria yang telah mampu melawan Yao Ling sampai keduanya terluka cukup parah." Setelah mengatakan hal itu, Hao Shen pun segera melesat, dan pada saat ini tubuhnya menuju ke arah Lindong dengan membawa gelombang yang begitu menakutkan. Dalam sekejap saja, tubuh dari Hao Shen sebenarnya telah muncul di hadapan dari Lindong, dan kemudian Hao Shen pun melemparkan sebuah pukulan dengan energi Yuan yang telah berkumpul di atas kepalan tangannya. Karena ini adalah pukulan gua setengah gunung. Bahkan pukulan itu sebenarnya mampu untuk menghancurkan sebuah gunung. Dan tiba-tiba saja, boom! Pukulan itu pada saat ini telah mendarat di dada Lindong. Dan beberapa detik kemudian, pupil mata dari Hao Shen kini sebenarnya telah mengecil. Hal itu dikarenakan Lindong pada saat ini telah memblokir tinju dari Hao Shen hanya dengan satu telapak tangan saja. Sambil tersenyum ke arah Hao Shen, Lindong pun berkata, "Kekuatan kecil seperti ini tidak cukup jika ingin mengalahkanku." Dan tiba-tiba saja, sisik naga hijau pada saat ini telah melonjak keluar dan memenuhi seluruh tangan Lindong. Hanya dalam waktu sekejap, sebenarnya tangan dari Lindong pada saat ini telah berubah menjadi lengan naga. Lengan naga hijau yang tampak sangat kokoh dan juga berotot kini memiliki gelombang cahaya yang cukup mengerikan, dan riak energi yang tidak terlukiskan juga tersebar dari lengan naga itu, yang pada saat ini sebenarnya lengan naga dari Lindong telah mencengkeram erat tangan dari Hao Shen. Hal ini membuat Hao Shen sadar bahwa dia tidak bisa meremehkan kekuatan dari Lindong. Setelah itu, kekuatan Yuan yang cukup megah kini telah dikeluarkan dari Hao Shen, dan hal itu segera membentuk tubuh emas nirwana. Tapi lengan naga dari Lindong yang pada saat ini telah mencengkeram erat tangan dari Hao Shen tiba-tiba saja mengobang-ambingkan tubuh Hao Shen dan menghantamkannya ke tanah seperti cambuk. Bahkan pada saat ini seluruh panggung sebenarnya telah bergetar dengan hebat, dan semua orang bisa melihat bahwa Lindong telah berubah menjadi sosok yang kejam yang sekarang membanting-bantingkan tubuh dari Hao Shen dengan cukup brutal. Di dalam arena pertarungan pada saat ini cukup banyak lubang yang dalam dan besar yang telah muncul diakibatkan Lindong membentur-benturkan tubuh dari Hao Shen. Orang-orang yang melihat hal ini, hati mereka menjadi sangat ketakutan karena Lindong sepertinya telah berubah menjadi binatang iblis dari zaman kuno. Dan tangan naga hijau dari Lindong sendiri telah benar-benar memberikan serangan yang cukup fatal dengan cara yang gila dan juga kejam pada Hao Shen. Dan sebenarnya tubuh dari Hao Shen telah dibentur-benturkan ke tanah oleh Lindong lebih dari 12 kali. Pada akhirnya Lindong pun memutar-mutarkan tubuh Hao Shen pada saat ini, dan dia melemparkan tubuh Hao Shen seperti sekantong plastik sampah, di mana tubuh Hao Shen yang pada saat ini sudah terlempar dengan cara yang cukup menyedihkan. Dia pada akhirnya kembali berdiri untuk menstabilkan tubuhnya, dan sekarang pakaian dari Hao Shen telah benar-benar compang-camping. Bahkan jejak darah juga telah muncul di sudut mulutnya. Sementara nafas dari Hao Shen juga telah menjadi kacau. Namun Hao Shen sendiri bukanlah individu yang biasa. Meskipun Lindong telah membentur-benturkan tubuhnya, tapi dengan perlindungan dari tubuh emas nirwana, hal itu tidak membuat Hao Shen kehilangan kekuatan bertarungnya. Dan sebaliknya,
itu hanya mempengaruhi fisik dari Hao Shen saat ini. Rambut Hao Shen yang telah acak-acakan membuat ekspresi di wajahnya menjadi sangat jelek. Dan kemudian dengan nada yang penuh kemarahan Hao Shen pun berkata, "Sialan kau Lindong." Ketika mendengar kata-kata itu, Lindong pun hanya tersenyum. Dan kemudian dia mengatakan, "Senior Hao Shen, maafkan diriku. Sudah lama aku tidak bertarung. Dan hal itu benar-benar membuat tanganku ini terasa gatal. Dan maaf juga, karena tanpa sadar aku telah melemparkanmu kemana-mana." Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Huan pada saat ini tercengang sebelum pada akhirnya dia bersembunyi di belakang tubuh Moling sambil tangan Huan kini memukul-mukul bahu dari Moling. Karena pada saat ini sebenarnya Huan ingin tertawa dengan keras pada Lindong, tapi dia sedang menahan tawanya. Dan semua murid-murid dari sekte Dao pada saat ini sebenarnya mereka juga sedang menahan tawa mereka, karena kata-kata dari Lindong itu benar-benar membuat Hao Shen menjadi sangat marah. Tatapan mata dari Hao Shen sendiri sekarang sudah terlihat sangat tajam ketika dia melihat ke arah Lindong. Dan kemudian Hao Shen berkata, "Lindong, terlalu dini bagi dirimu untuk bersenang-senang hari ini. Aku tidak percaya dengan kekuatan puncak nirwana ke-8ku tidak bisa mengalahkan dirimu yang hanya berada di nirwana ke-6. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Hao Shen segera melangkah maju dan gelombang energi Yuan yang sangat mengerikan kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Hao Shen. Sementara tangan dari Hao Shen kini telah membentuk sebuah segel tertentu dan tiba-tiba Hao Shen pun kini berteriak, "Tubuh gunung iblis tebing besar." Tidak lama kemudian kulit dari Hao Shen kini telah berubah menjadi warna kuning tua. Dan kemudian setelah warna kulit tubuh Hao Shen berubah, kini dia kembali mengepalkan tangan dan kemudian berteriak, "Tombak iblis tebing besar." Kekuatan Yuan berwarna kuning kini telah dengan liar berkumpul di tangan Hao Shen sebelum pada akhirnya hal itu segera berubah menjadi tombak kuning yang cukup panjang. Sementara riak energi yang cukup mengejutkan pada saat ini juga dipancarkan dari tombak itu. Setelah berhasil mengubah warna tubuh dan juga memanggil tombak, pada saat ini aura di tubuh Hao Shen segera melonjak. Dan ekspresi di wajah murid-murid sekte Dao kini telah sekali lagi berubah menjadi cukup serius, karena mereka sadar bahwa Hao Shen telah benar-benar marah oleh tindakan dari Lindong sampai dia hampir kehilangan kendali pada tubuhnya sendiri. Hao Shen pun sekarang sudah tidak mengatakan apapun lagi yang tidak perlu. Kakinya segera menginjak tanah dengan keras dan dalam sekejap dia muncul di sebelah kiri dari Lindong. Sementara tombak panjangnya kini telah secara menakutkan akan menusuk jantung dari Lindong. Namun tiba-tiba saja sebuah cahaya hijau kini telah berkumpul di dada Lindong pada saat tombak itu hendak mengenai jantungnya. Dan cahaya hijau sebenarnya telah berubah menjadi perisai sisik naga hijau yang besarnya seukuran kepala. Hal itu membuat tombak panjang dari Hao Shen pada saat ini tidak bisa mengenai tubuh dari Lindong. Dan Hao Shen bisa merasakan bahwa perisai ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Tiba-tiba saja Lindong pun mengulurkan kedua tangannya dan dia pada saat ini segera menjentikan 10 jari sebelum pada akhirnya cahaya hijau yang cukup terang kini keluar dari tangan Lindong dan berubah menjadi seperti badai. Karena itu sebenarnya adalah serangan dari sisik-sisik naga hijau yang kini telah menargetkan titik-titik vital di dalam tubuh Hao Shen. Ketika melihat hal ini, Hao Shen pun tidak bisa meremehkan serangan dari Lindong. Dan dengan tombaknya, Hao Shen telah membuat perisai untuk bisa menyingkirkan semua sisik naga hijau yang pada saat ini telah dilemparkan pada titik vital di tubuhnya. Setelah Hao Shen berhasil memblokir semua serangan sisik dari Lindong, tombaknya segera dia ayunkan untuk menembus tubuh dari Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Dan angin kencang yang tidak terbentuk kini telah benar-benar menyerbu ke arah Lindong. Ketika melihat serangan ini, Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia menyipitkan matanya. Dan kemudian Lindong pun segera mengepalkan tangannya.
Lalu dia melakukan tebasan ke arah tombak Housen, di mana pada saat ini kekuatan sunyi yang benar-benar mengejutkan sebenarnya telah keluar dari dalam tubuh Lindong, dan dalam sekejap saja langsung membentuk sebuah pedang yang cukup besar. Para murid dari sekte Do yang melihat pedang yang dikeluarkan oleh Lindong pada saat ini, tatapan mata mereka benar-benar sangat kaget. Karena pedang kesunyian merupakan seni bela diri dari aula sunyi, dan seberapa besar ukurannya, hal itu ditentukan oleh kekuatan sunyi di dalam tubuh seseorang. Hingga pada saat ini, sebenarnya murid-murid dari sekte Dao belum pernah melihat pedang kesunyian sebesar pedang kesunyian yang dikeluarkan Lindong saat ini. Kilatan dingin pun kini telah muncul di tatapan mata dari Lindong ketika pedang kesunyian kini telah terbentuk. Dan segera setelah itu, Lindong pun mengarahkan pedang kesunyian itu pada Housen yang ada di depannya. Dalam sekejap saja udara langsung meledak dimanapun pedang kesunyian itu melewatinya. Dan pada saat melihat hal ini, ekspresi di wajah Housen berubah menjadi sangat serius. Karena dia tidak menyangka bahwa Lindong yang hanya memiliki kekuatan nirwana ke-6 sebenarnya bisa melepaskan serangan yang benar-benar mengerikan seperti ini. Meskipun Housen terlihat terkejut, tapi sekarang dia tidak mengambil langkah untuk mundur. Selanjutnya, Housen pun kembali mengeluarkan energi Yuan yang cukup mengerikan. Dan tombak di tangannya kini telah bergetar, kemudian membengkak menjadi sangat besar. Dan pada akhirnya, bang! Tombak raksasa kini telah bertabrakan dengan pedang kesunyian milik Lindong. Gelombang energi yang sangat menakutkan kini telah tercipta dari benturan kedua senjata itu. Dan pada saat ini, tubuh dari Housen dengan cepat dipaksa mundur lebih dari 12 langkah. Tidak lama kemudian Housen pun mengepalkan kedua tangannya, dan dia merasa bahwa pada saat ini tangannya telah mati rasa. Setelah itu, Housen pun menatap Lindong sambil menyipitkan matanya. Namun pada saat tubuh Housen akan kembali bergerak, tiba-tiba kini Lindong telah muncul di hadapannya, dan gelombang energi yang sangat menakutkan kini telah tersebar dari sisik naga hijau yang ada di tangan Lindong. Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum pada Housen, dan tinju Lindong pada saat ini telah berisi kekuatan yang sangat menakutkan, yang pada akhirnya beng! Tinju dari Lindong dengan keras mendarat di tubuh Housen. Dan meskipun Housen pada saat ini telah melindungi tubuhnya dengan seni bela diri penguatan tubuh, tapi dia masih merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika terkena tinjuan dari Lindong. Hingga pada akhirnya Housen sekarang telah memuntahkan darah, dan tatapan matanya menjadi terlihat ketakutan ketika dia melihat Lindong. Tidak lama kemudian Lindong pun kembali melemparkan pukulan lain, dan pada saat ini dengan keras menghantam lengan dari Housen. Kekuatan liar yang dikeluarkan oleh Lindong benar-benar memaksa tubuh dari Housen kembali terbang sejauh puluhan meter. Dan kini Housen pun kembali berdiri. Wajahnya telah benar-benar memar sambil mengusap bekas darah yang ada di sudut mulutnya. Tatapan mata seram telah dikeluarkan oleh Housen ketika melihat ke arah Lindong, yang kemudian dia pun berkata, tubuh fisik dari Lindong sebenarnya sekuat ini. Dia pasti telah berlatih seni bela diri penguatan tubuh yang sangat kuat. Tidak lama kemudian, Housen pun menggigit ujung lidahnya, dan sekarang sebuah darah telah dikeluarkan oleh Housen pada telapak tangannya. Tatapan mata dari Housen terlihat sangat marah dan berubah menjadi sangat dingin, sebelum pada akhirnya Housen pun berkata, Lindong, bahkan jika kamu memiliki kekuatan untuk menjungkir balikan gunung, tapi aku masih akan mengalahkanmu hari ini. Setelah mengatakan hal itu, tangan dari Housen pada saat ini membentuk sebuah segel, dan pada akhirnya kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuh Housen kini telah berubah menjadi gunung Tante Ernie setinggi ribuan kaki di udara. Dan gunung itu tampaknya pada saat ini telah membentuk sebuah formasi yang tidak biasa. Sementara kekuatan yang sangat mengerikan juga telah merembes dari gunung Tante Ernie yang dikeluarkan oleh Housen. Bahkan kekuatan Yuan yang ada di sekitar tempat itu mulai bergetar dengan cukup hebat. Dan murid-murid dari gua tebing besar
Wajah mereka pada saat ini terlihat cukup panas ketika melihat seni bela diri yang telah dikeluarkan oleh Hao Shen. Sementara di sisi lain, Ying Huan sekarang memiliki ekspresi yang cukup muram, dan tanpa sadar Huan pun berteriak, "Lindong, hati-hatilah. Ini adalah seni bela diri terkuat, dan ini adalah kitab suci Gua Tebing Besar." Ketika Hao Shen juga mendengar kata-kata dari Huan, sebuah tawa yang ganas kini telah muncul di wajah Hao Shen. Sebelum pada akhirnya dia menatap ke arah Lindong dan kemudian berkata, "Lindong, sudah terlambat." Setelah itu, Hao Shen pun membalikkan telapak tangannya, dan gunung Tante Ernie yang disertai kekuatan penghancur yang mengerikan kini telah berada di atas Lindong dan menutupi seluruh tubuh Lindong. Bahkan momen ini benar-benar membuat tempat ini menjadi berguncang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong bisa menghadapi kekuatan besar dari gunung Tante Ernie yang telah dikeluarkan oleh Hao Shen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sok.